Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelotus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mudika Channel. Kali ini kita memberitakan atau menayangkan sebuah informasi yang menarik yang datang dari capres yang lagi populer saat ini, yaitu Anies Baswedan, ketika Partai Keadilan Sejahtera dan disusul oleh Partai Demokrat bersama-sama menyatakan dukungan untuk bagaimana bergabung dengan Partai Nasdem yang sejak dari sekitar bulan Oktober lalu menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan dan mendeklarasikan beliau sebagai capres. Kali ini ketika Partai PKS kemudian Partai Demokrat telah menyatakan dukungan, maka keterpenuhan capres dengan presiden threshold 20% itu sudah terpenuhi. Karena itu berbagai lembaga survei kemudian berbagai polling mengatakan bahwa elektabilitas Anies Baswedan melejit begitu jauh. Bahkan beberapa hasil polling, misalnya dari beberapa lembaga terpercaya, mengatakan bahwa hasil polling Anies Baswedan itu mencapai 83% kenaikannya. Dan ini tidak diada-adakan, ini tidak sebuah rekayasa ketika kita melihat Anies Baswedan ketika berkunjung kemana-mana, baik di Pulau Jawa, kemudian Pulau Sulawesi, Bali, Kalimantan, itu dukungan yang luar biasa mengalir kepada beliau. Kemudian ada satu pertanyaan yang menggelitik, mengapa tidak dari 3 bulan atau 4 bulan lalu ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, yaitu 3 Oktober 2022, tahun yang lalu atau 4 bulan yang lalu, kenapa Partai Demokrat, kemudian Partai misalnya Keadilan Sejahtera masih tarik ulur untuk menyatakan dukungan kepada beliau. Masih banyak syarat-syarat yang dipersyaratkan kepada capres Anies untuk bisa bergabung dengan mereka. Kenapa nanti akhir-akhir ini yang terjadi? Nah, di sini setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata di sini piawainya seorang Surya Paloh sebagai pemimpin dari Nasdem, sebagai seorang yang piawai dalam politik Indonesia, memang sengaja dibuat sebuah tarik ulur, sebuah bayang tayang, sehingga untuk membaca kegiatan dari lawan-lawan, membuat bingung kepada lawan-lawan, sehingga berantakan dari capres-capres yang lain sampai hari ini pun belum bisa mempasangkan calonnya. Misalnya Prabowo Subianto pun, yang merupakan Partai Gerindra, yang merupakan partai menengah ke atas, yang hanya mengambil satu partai pun sampai hari ini belum bisa mendeklarasikan pasangan capresnya. Begitupun KIB yang akhir-akhir ini juga sudah banyak mengalir ke dukungannya ke Nasdem, dukungannya ke Anies Baswedan. Begitupun PDIP walaupun dikatakan bisa mengusung pasangan capres pun masih belum juga mengumumkan pasangan capresnya yang seolah-olah diundur sampai bulan Juni. Jadi kita melihat piawainya seorang Surya Paloh memainkan peran ini, jadi seolah-olah terjadi belum ada kesepakatan antara Partai Nasdem, kemudian Partai Demokrat, Partai PKS. Namun sengaja ini adalah bagian dari trik. Ini bagian dari permainan yang sengaja diulur-ulur sehingga muncul ketahuan siapa kawan, siapa lawan, kemudian untuk mengecoh partai-partai lain supaya mengatakan seolah-olah Anies tidak akan mendapat perahu, Anies tidak akan mendapat kursi dan tidak mungkin nyapres seperti itu. Namun kenyataannya ketika PKS mengatakan kami siap mendukung, kemudian disusul lagi oleh Ketua Umum AHY mengatakan bahwa tanggal 14 Februari Partai Demokrat akan resmi mendukung Anies Baswedan dengan tanpa syarat, maksudnya tidak minta lagi 02, begitupun PKS tidak minta 02. Ini sudah sesuatu yang sangat mencengangkan di dalam perpolitikan di Republik ini. Nah, tinggal bagaimana Anies mencari pasangan yang pas. Memang hari ini pasangan yang paling pas Anies Baswedan yaitu di pihak NU, misalnya bagaimana melirik Hopipa Indah Parawansa. Cuma pihak-pihak lawan juga punya senjata. Misalnya ada sebuah berita kalau Anies sampai berpasangan dengan Ibu Hopipa, dua-duanya langsung diciduk oleh KPK. Jadi ada senjata KPK 3 huruf yang dipakai untuk menyerang tokoh-tokoh hebat ini, tokoh-tokoh berpengaruh yang menjadi capres dan cawapres. Nah, tinggal bagaimana permainan dari Surya Paloh dan lain-lain ini bagaimana bisa mengelak dalam kondisi-kondisi misalnya terjepit seperti ini. Tapi yang pasti suara Anies makin melejit, dukungan Anies makin muncul di mana-mana, apalagi saat ini ketika partai PKS, kemudian Demokrat dan beberapa partai lain termasuk Partai Umat sudah menyatakan dukungannya. Bahkan ada sebuah berita mengatakan ketika Partai Umat mendukung Anies Baswedan, ini adalah tamparan buat Prabowo Subianto. Kenapa Partai Umat tidak mendukung Prabowo Subianto, yang mungkin informasi yang awal bahwa konstituen Partai Umat itu adalah misalnya Ustadz Sambo, itulah bagian 212, dulu pendukung utama Prabowo Subianto. Mengapa sekarang ke Anies Baswedan? Nah, ini berbagai fenomena, berbagai gejala yang makin keruwetan bagi pihak lawan-lawan untuk melihat bagaimana
melejitnya Anies Baswedan seperti itu. Tapi ini berkah bagi kawan-kawan yang ingin berbuat baik di Republik ini, bahwa ada seorang calon pemimpin yang berkualitas, yang punya visi besar terhadap bangsa ini, yaitu Anies Baswedan. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah tidak ada aral merintang, sudah aman posisinya untuk mendaftarkan diri sebagai capres karena sudah terpenuhi pasangan persyaratan pilpres, yaitu presiden threshold yaitu 20%. Dan Anies Baswedan dengan diumumkannya dua partai tadi yaitu Demokrat dan PKS langsung melejit elektabilitasnya sampai 83%. Apalagi partai-partai lain memberikan dukungan yang terang-terangan ya Partai Umat. Saya mengatakan dalam beberapa video, Partai Umat jelas harus mendukung Anies Baswedan karena ini pernyataan jati diri partai. Karena kalau Partai Umat mendukung calon-calon lain, ya sebagai partai yang berasaskan Islam, itu dipertanyakan posisi Partai Umat. Nah, ketika Partai Umat hari ini juga mendukung kepada Anies Baswedan, sudah jelas bahwa betul-betul Partai Umat ini tegas. Pertama sudah kelihatan dia akan tegas mendukung calon yang berpihak kepada umat Islam seperti itu. Walaupun Anies Baswedan adalah orang yang plural, tapi jelas keberpihakannya. Kedua yang kita katakan tadi, Partai Umat akan memperjuangkan misalnya tadi Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, dia konsisten. Nah, kembali Anies Baswedan bahwa dengan pernyataan dari dua partai tersebut ditambah partai-partai lain, dukungannya makin melejit dan makin membingungkan lawan-lawannya di 2024. Semoga perjalanan Anies Baswedan tidak terhambat dan bisa menjadi capres di 2024 dan bisa dikawal bersama-sama dan menang sehingga Indonesia mendapatkan seorang pemimpin, seorang presiden yang berkualitas, yang tidak saja diperhitungkan di dalam negeri tapi di mata dunia. Dan Anies Baswedan semoga bisa membawa Indonesia ini ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Pulotus, mungkin cuma itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kina tawa.